Shalom, selamat pagi. Kali ini saya mau bagikan satu ayat. Ini ayat seingat saya pertama kali saya baca dan dibahas dengan cukup detail itu lewat satu buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan yang tinggal di Korea Selatan, yang ketika dia memulai pelayanannya dia masih sebagai seorang penginjil yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Tapi kemudian dia berkembang, Tuhan pakai dia luar biasa menjadi pendeta yang menggembalakan saya kira jemaat yang terbesar di dunia. Ya. Hamba Tuhan ini sudah meninggal, sekarang sudah bersama Tuhan, tapi dia meninggalkan legacy yang luar biasa sekali. Dan kota, bahkan negara tempat dia ada, ya, itu sangat dipengaruhi ya, oleh pelayanannya. Bahkan saya ingat ya, ketika ada sekian tahun yang lalu ada satu resesi yang melanda seluruh dunia. Dan ketika para pejabat IMF kalau nggak salah datang untuk berdiskusi, ya menolong, mungkin memberikan bantuan kepada negara tersebut, maka yang ditemuinya tuh bukan hanya orang-orang pemerintah, tapi para penatua di gereja yang digembalakan oleh pendeta ini. Ya. Ini luar biasa sekali ya. Nah, pendeta ini, hamba Tuhan ini menuliskan satu buku, dan salah satu ayat yang dia bahas itu ada di surat Yohanes ya. Itu terkenal sekali ayat ini yang mengatakan, "Hai anakku, ya, aku berdoa, aku berharap supaya engkau baik-baik saja sama seperti jiwamu." Ya. Ternyata itu dibahas begitu detail sekali, bahwa kebahagiaan kita, ya, rasa kita penuh kebaikan kita, kita prosperous kita itu ya, kemakmuran kita, ternyata itu sejalan dengan kondisi jiwa kita. Jadi kalau jiwa kita itu baik-baik saja, maka dengan sendirinya itu akan mempengaruhi sampai kepada level fisik kita, ya, kemakmuran kita. Ya, luar biasa sekali, ya. Jadi ini satu hal yang penting ternyata ya, yang didoakan oleh Rasul Yohanes ya, supaya jiwa orang yang dia tuliskan surat kepadanya itu baik-baik saja. Nah, banyak buku yang ditulis tentang ayat ini ya, tetapi salah satunya itu adalah buku yang saya akan tunjukkan ini ya. Ini judulnya. Penulisnya namanya Greg Moore ya. A Prosperous Soul ya, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, ini bagus sekali, Jiwa yang Makmur judulnya ya. Nah, hamba Tuhan ini pernah jadi pendeta, gembala, sekarang dia menjadi pengajar, dekan di satu sekolah Alkitab, dan dikatakan saya banyak dengar teaching dia dan sangat diberkati. Nah, dia cerita di buku ini salah satunya tentang penyakit ya. Dia pernah mengalami beberapa sakit ya, kalau nggak salah kanker dan sebagainya gitu, dan cukup kritis. Lalu ketika mau dioperasi, dia dengan istrinya berdoa sepakat sampai akhirnya mereka dapatkan damai bahwa mereka boleh suaminya ini boleh operasi, dan akhirnya memang hasilnya baik ya. Di kesempatan lain dia cerita lagi bahwa ketika sudah mengalami banyak hal ya, masalah-masalah, ternyata dia temukan kondisi jiwa dia itu mempengaruhi ya. Ya, dan dia kutip beberapa ayat, salah satunya dari sini, 3 Yohanes 1 ayat 2. "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Jadi dia bilang bahwa kondisi jiwa kita itu mempengaruhi. Kita sudah terima Tuhan Yesus ya, roh kita sudah lahir baru, dan itu yang menyebabkan kita layak untuk menyembah Tuhan. Kita bisa masuk surga itu karena hal ini. Roh kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi anak-anak Allah, kita layak ya, kita bisa menyembah Dia. Nah, tetapi masalahnya kondisi jiwa kita ini bagaimana? Ada gereja yang mendefinisikan keselamatan itu ada 3 hal. Yang pertama itu yang namanya justification, itu masalah roh kita, lahir baru, ciptaan baru ya. Roh ini menjadi ciptaan baru, sesuatu yang baru dan tidak bisa berbuat dosa. Tapi yang kedua ada namanya sanctification, yaitu proses pemurnian jiwa. Nah, ini seumur hidup berlangsungnya. Lalu yang ketiga adalah glorification, itu soal tubuh ya, tubuh yang dibangkitkan ya. Saya pikir mungkin
kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan begitu rupa, sangat mungkin ya kita itu bisa mengalami seperti Henokh ya. Jadi tidak mengalami kematian bahkan ya. Dan kalau kita mengalami rapture ya, pengangkatan, itu juga kan seperti itu, tubuh kita diubahkan dalam seketika. Nah, jadi selama kita hidup di dunia ini sebenarnya itu adalah yang fokus kita ini masalah sanctification ya, jiwa kita ini. Roh kita sudah lahir baru. Roh ini penurut. Bahkan di surat Yohanes dikatakan tidak bisa berbuat dosa. Nah, bagian kita adalah bagaimana kita mengizinkan roh kita yang sudah lahir baru ini mulai bisa semakin besar pengaruhnya menguasai pemikiran kita ya. Sehingga kita menjadi orang yang tidak hanya roh kita ini penurut, tapi jiwa kita ini tunduk sama roh kita ya. Di jiwa ini ada pikiran, ada emosi, ada kehendak ya. Mungkin sudah sering dengar ini, tapi perhatikan baik-baik ya. Saya ingat ya, ada satu hamba Tuhan, dia sudah bersama Tuhan sekian belas tahun yang lalu. Pelayannya luar biasa, jadi berkat bagi banyak orang. Dan dia meninggal juga dalam keadaan sehat ya. Satu di antara beberapa hamba Tuhan yang meninggal itu dalam keadaan prima, sehat ya. Ada hamba Tuhan yang mencapai umur 87 ya, giginya masih lengkap ya, matanya juga bisa membaca tanpa kacamata ya, dan sehat ya, tidak ada serangan penyakit sedikit pun ya. Dia meninggal begitu saja. Hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi ini juga begitu ya. Dan dia bahas juga tentang ini, tentang jiwa ya. Bagaimana kita belajar untuk mengizinkan jiwa kita dibentuk. Cara berpikir kita terutama. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna ya. Pembaruan pikiran itu, new paradigm, paradigma yang diubahkan. Nah, ini butuh waktu, memang itu seumur hidup ya. Tapi kalau kita izinkan Tuhan membentuk kita, maka kita akan mengalami jiwa yang makmur. Ada masa-masa ketika saya mengalami masa-masa yang sulit ya waktu itu ya. Sampai saya berpikir begini, kok ya ada orang-orang yang hidupnya kok kayaknya nggak ngalami kesulitan ya. Tapi belakangan saya belajar, Tuhan nggak pernah salah membuat kita lahir di satu negara tertentu ya, kota tertentu, dalam keluarga tertentu. Tidak semua lahir di keluarga kerajaan misalnya ya. Tapi saya melihat ada orang-orang, bahkan banyak orang-orang yang ketika melalui masa-masa sulit membentuk mereka menjadi orang yang kuat. Ya, ada hamba Tuhan dari negara Kepulauan Bahama ya. Itu dari sangat minus dan bisa bertumbuh akhirnya menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Pelayanannya besar, ya, pelayanannya bahkan punya pesawat pribadi dan dia menjadi penasehat bagi banyak kepala negara ya. Dia dari orang yang sangat minus. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk kita itu protes ya, excuse saya dari keluarga yang nggak mampu. No, bukan seperti itu ya. Bahkan ada quote ya, kutipan yang agak keras kalau kita mungkin mendengarnya, tapi coba camkan ya kebenaran di balik kata-kata atau kutipan ini ya. Kutipan itu mengatakan begini, kalau Anda lahir miskin itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda meninggal miskin itu kesalahan Anda. Wow, saya kaget juga ya. Bisa juga dirubah begini ya. Ya, intinya beginilah. Kalau Anda lahir dalam keadaan yang keluarga yang tidak mampu, itu bukan kesalahan Anda. Tapi kalau Anda meninggal dan Anda meninggalkan keluarga Anda dalam keadaan yang kurang, ya, miskin dan sebagainya, itu kesalahan Anda. Artinya begini ya, tolong camkan benar-benar pengertian ini, jangan langsung menolak, reject, tersinggung dan sebagainya, tapi coba camkan dulu ya. Artinya begini, waktu kita lahir kita nggak punya pilihan, itu takdir kita. Tapi waktu kita sudah lahir sampai nanti kita meninggal atau kita diangkat Tuhan, kalau Tuhan datang kita mengalami rapture, itu ada waktu yang tersedia buat kita untuk memilih. Dan pilihan itu tergantung kita. Kita mau seperti apa, ya. Jadi kalau kita lakukan seperti yang kita pelajari, kita bergaul dengan orang yang tepat, kita memilih pergaulan yang tepat, membaca buku yang tepat, akhirnya kita akan berubah cara berpikir kita. Dan
cara berpikir kita ini mempengaruhi bagaimana emosi kita, bagaimana kita bereaksi. Coba renungkan, pernah nggak ketemu orang-orang yang gampang tersinggung, yang sukar mengampuni, sukar memaafkan? Kemungkinan besar karena orang itu mengalami masa lalu yang tidak enak. Mungkin masa pahit bersama keluarganya, sehingga dia seperti itu. Nah, kita yang sudah mengerti, kita belajar untuk mengampuni, ya, tidak menuntut. Dan kita belajar untuk mengatakan bahwa orang ini biar bagaimanapun sedang dibentuk oleh Tuhan. Nah, kemudian dengan sendirinya kalau emosi kita sudah dibenahi, cara bereaksi kita benar, nanti kita juga punya keinginan tuh yang memang baik, ya. Karena Tuhan itu bekerja lewat keinginan kita juga. Cuma keinginannya bisa menjadi liar kalau emosi kita nggak terkendali atau cara berpikir kita salah, ya. Seorang salesman tuh tahu bagaimana untuk supaya calon customernya ini bisa menerima bahkan membeli produk yang dia tawarkan. Dia akan sentuh emosinya, ya. Karena emosi itu ternyata mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Dan emosi itu dibentuk oleh cara berpikir, ya. Satu sistem cara berpikir. Kalau itu bisa diubah, emosi kita akan berubah, reaksi kita akan berubah. Ya, cara pandang kita berubah menentukan emosi kita, dan akhirnya apa yang kita pilih itu menjadi berubah juga. Nah, kalau kita sadari hal ini, maka setiap pilihan yang kita ambil, nah kita bisa untuk ini, untuk memilih begitu, ya, yang tepat, ya, yang benar, yang baik, ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan, ya. Memilih buku bacaan, pergaulan, input yang masuk supaya reaksi kita tuh menjadi benar, ya, menjadi tepat. Hamba Tuhan yang saya bilang tadi, ya, dia itu lucu, ya. Dia tuh rupanya sering kalau khotbah, saking seringnya yang dia khotbahkan itu berulang. Dan saya dengar seorang hamba Tuhan yang juga sekarang dipakai luar biasa, ya, di Amerika, ya, peran internasional, dia bilang begini, itu kalau kami datang ke hamba Tuhan itu, yang dia khotbahkan itu sama, seringkali sama, tapi orang selalu berbondong-bondong datang untuk mendengar dia. Kenapa? Karena waktu firman diberitakan ada power, ada kuasa yang mengubah orang, ya. Itu membuat orang-orang itu mau datang untuk mendengar teaching dari hamba Tuhan ini. Nah, jadi artinya kadang-kadang tuh kita tanpa sadar kita mendengar firman itu karena rasa ingin tahu, ya. Lalu kalau kita sudah pernah dengar, terus kita bilang, ini udah pernah saya dengar, saya nggak perlu dengar lagi, gitu. Padahal mungkin saja kita perlu dengar itu berulang-ulang, ya, dalam berbagai bentuk, ya. Saya secara pribadi diberkati dengan seorang hamba Tuhan yang mengkhotbahkan 3 kali khotbah, ya, 2 di tempat yang sama di Jakarta, 1 di Bandung. Itu khotbahnya praktis hampir sama, khususnya yang di Jakarta sekali dengan yang di Bandung itu 90% sama lah. Yang ketiga di Jakarta ya mungkin sekitar 60% sama. Tapi message-nya saya tangkap buat saya waktu itu. Satu kebutuhan yang Tuhan pakai hamba Tuhan untuk bicara kepada saya. Nah, saya bersyukur saya nggak tutup telinga saya dan bilang udah pernah saya dengar. Tapi saya buka telinga saya dengar lagi. Bahkan saya belajar bahwa sering ya. Saya mendengar rekaman khotbah berulang-ulang dari topik yang sama dari seorang hamba Tuhan. Atau beberapa hamba Tuhan. Bahkan kadang-kadang apa yang pernah saya khotbahkan di satu tempat, di pelayanan saya rekam, saya dengar ulang lagi. Itu menguatkan saya, meneguhkan saya. Karena memang butuh waktu untuk cara berpikir kita ini berubah. Ya, kadang-kadang kita berpikir, saya sudah tahu. Tapi itu di knowledge, baru di pikiran kita. Dan itu belum menjadi pola pikir, belum turun ke alam bawah sadar kita, belum membentuk kita begitu rupa. Nah, butuh waktu untuk itu bisa berubah. Ya, jadi memang perlu kesabaran, ya. Nah, hamba Tuhan yang ceritakan di buku ini, ya, namanya Greg Moore, ya, dia cerita bagaimana dia mengalami banyak hal, ya, ketika dia itu dia menggembalakan, lalu beberapa orang tuh di belakang itu rupanya menyebarkan isu yang tidak baik tentang dia, yang tidak benar, ya. Lalu mereka mulai bisik-bisik, akhirnya mereka mulai keluar, ya. Dan dia bilang dia cukup mengalami masa-masa yang sulit, ya. Dia belajar untuk mengampuni. Tapi setelah itu dia belajar memiliki jiwa yang kaya, yang makmur. Dan sekarang dia ada di posisi pelayanan yang luar biasa sekali.
Ya nggak usah bicara soal finansial lah, itu udah terlampaui. Tapi jauh di atas itu sebenarnya apakah hidup kita berdampak ya bagi orang lain. Seberapa jauh Tuhan pakai kita menjangkau banyak orang. Dan itu sangat penting ya. Itu saya kira salah satu hal yang Tuhan berikan ya bagi orang-orang yang mau mengikut Dia senantiasa. Ya. Izinkan Tuhan membentuk kita supaya kita menjadi orang seperti yang Dia inginkan ya, jadi berkat bagi banyak orang, jadi saluran. Dan jangan lupa kalau saluran itu ada rewardnya juga, ada upahnya juga ya. Pipa yang menyalurkan air, pipanya kan kena basanya juga kan, airnya dipakai untuk ke orang lain yang dibutuhkan, tapi pipanya kena kecipratan basanya juga ya. Hidup jadi berkat bagi banyak orang lain. Tapi izinkan Tuhan mengubah kita, jiwa kita menjadi jiwa yang makmur. Haleluya, amin.